Om Swastiastu. Di video ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok keris akan mewawancarai siswa-siswi dari SMA Negeri 7 Denpasar mengenai ideologi, hubungan ideologi dengan Pancasila, dan juga ideologi terbuka. Namun, sebelum wawancara kami dimulai, alangkah baiknya kita mengetahui gambaran umum mengenai topik yang akan kami pertanyakan kepada para narasumber. Pada dasarnya, setiap negara pasti memiliki sistem ideologinya masing-masing. Jika suatu negara tidak memiliki sistem ideologi, negara itu pasti keadaannya tidak teratur. Lalu, apa sih itu ideologi? Ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Artinya, ideologi ini merupakan pedoman hidup bangsa yang menjadi acuan dalam bertingkah laku dan dapat menentukan kemana arah yang tepat, terutama ketika menghadapi masalah besar. Lalu ada juga jenis-jenisnya, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Di sini kami hanya akan membahas tentang ideologi terbuka saja. Ideologi terbuka adalah suatu pemikiran yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga akan bersifat dinamis, menyesuaikan pada zaman. Ideologi terbuka baik diterapkan di negara-negara di dunia. Salah satunya negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Indonesia menerapkan sistem ideologi Pancasila. Pancasila merupakan salah satu contoh ideologi terbuka karena Pancasila bersifat demokratis. Sifat demokrasi ini mencakup menghormati dan melindungi HAM setiap individu, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan mengemukakan pendapat. Nah, setelah mengetahui gambaran umum tentang ideologi Pancasila, untuk memperjelas video dari kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang tentunya memiliki pandangan berbeda-beda terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yuk, simak video wawancara dari kami. Halo teman-teman, jadi aku mau wawancarai murid dari SMA Negeri 7 Denpasar. Tapi kira-kira siapa ya yang bisa aku wawancarain? Kita wawancari kakak itu yuk. Kakak, boleh ikut aku sebentar? Nah, jadi kita udah ketemu nih narasumber kita. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya kakak. Boleh nggak kakak perkenalan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan dari kelas apa? Hai, perkenalkan, nama aku Anita dari kelas 11 A1. Wah, kebetulan ya ternyata kita satu angkatan nih. Jadi aku ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya Anggi bisa jawab pertanyaan aku bakalan kasih rewards ke Anggi. Gimana, Anggi siap? Oke, jadi pertama, menurut aku ideologi itu kan suatu pemikiran orang yang bisa membuat orang itu untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Kalau menurut Anggi sendiri, ideologi itu apa sih? Ideologi ya? Kalau menurut aku sendiri sih, ideologi itu kayak keyakinan dari setiap orang. Yang dimana keyakinan ini akan menjadi panduan untuk seseorang itu melakukan kegiatan sehari-harinya, kayak gitu. Wah, jawabannya Anggi bagus nih teman-teman. Nah, Anggi tahu kan kalau misalnya ada dua ideologi, yaitu yang terbuka dan yang tertutup. Iya. Seperti yang kita semua ketahui, Indonesia itu memiliki ideologi yang terbuka, yaitu Pancasila. Nah, sekarang menurut Anggi, kenapa Indonesia itu menggunakan ideologi terbuka? Maksud saya, kenapa nggak menggunakan ideologi tertutup seperti di Korea Utara? Kalau ideologi tertutup itu kan sifatnya kaku ya. Ya. Yang dimana juga setahu aku nih, kalau di negara yang ideologi tertutup itu kayak dia tuh nggak ada hak asasi manusianya. Sementara di Indonesia, apa kita tuh dibebaskan untuk ya kita tuh ada hak asasi manusianya. Contohnya ya kita dibebaskan untuk memeluk agama sendiri, kita memiliki keyakinan itu akan terhadap agama, kayak gitu-gitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu menurut Anggi, kenapa Pancasila bisa dijadikan sebagai ideologi yang terbuka? Menurut aku sih, gimana ya? Kalau aku lihat-lihat lagi dari nilai-nilai Pancasila, itu kan sifatnya yang apa ya? Terbuka, yang bisa diikuti, yang bisa masuk dengan keyakinan setiap orang. Oh iya, jadi kayak perkembangan zaman gitu ya. Ya, dia juga berkembang dengan zaman. Misalnya contoh yang aku pikirin sih yang langsung kayak Masuk otak ya. itu sila yang pertama. Ada itu kan sila ketuhanan yang Maha Esa kan. Yang dimana kan setiap kita tahu kalau di Indonesia itu kita memiliki keberagaman akan agama. Kita memiliki keyakinan masing-masing. Nah, jadi nah itu adalah salah satu contohnya, kita tuh dibebaskan untuk memeluk agama kita masing-masingnya. Jadi itu Ya, itu dah contoh dari ide. jadi nggak terlalu dikekang gitu ya. Ya benar, kita nggak dikekang untuk kita tidak dipaksakan untuk hanya meyakini agama ini aja gitu. Dibebaskan. Ya, bagus nih jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya dan mungkin yang terakhir ya, boleh nggak Anggi sebutin beberapa aja contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka yang sudah dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Contohnya kayak aku bilang tadi juga, ada sila pertama nih. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana apa ya, kita kan bisa lihat sendiri di lingkungan sekitar kita, banyak sekali ada kayak tempat-tempat ibadah. Wah, misalnya kayak masjid, terus pura, gitu kan. Kan itu sudah membuktikan bahwa setiap orang ini punya keyakinan masing-masing. Kita juga harus banget ya saling menghormati, menghargai itu. Terima kasih ya atas jawabannya dan makasih banget udah luangin waktu buat ngejawab semua pertanyaan aku. Sekarang Anggi bakalan dapat reward nih sesuai dari pernyataan yang tadi aku kasih. Serius lah. Nanti kalau rewardsnya itu Anggi bisa minta ke teman-teman aku yang ada di belakang ya. Oke. Pasti yang dari. Halo semuanya, kenalin namaku Atara. Jadi di sini aku bakal melanjutin misi dari rekan aku nih, yaitu mewawancarai siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 7 Denpasar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tapi aku masih bingung nih siapa yang kira-kira aku bakal wawancara. Ada kakak cantik nih sana lagi menyendiri. Yuk sini cari dia. Halo kak, maaf kak mengganggu waktunya. Boleh tahu nggak nama kakak ini siapa dan dari kelas berapa? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Putu Saraswati dari kelas 11 A1. Wah, kebetulan banget nih, kita tuh nyarinya dari kelas 11 A dan B. Ya. Jadi di sini aku mau wawancarai kakak nih mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kakak berkenan nggak ya? Saya berkenan. Oke, kita mulai wawancaranya. Nah, menurut aku sendiri nih, ideologi itu kan adalah cara berpikir atau gagasan orang atau masyarakat. Menurut kakak sendiri, ideologi itu apa sih? Oke, pengetahuan aku juga sebelumnya mengenai ideologi. Ideologi kita tahu bahwa itu berasal dari bahasa Sanskerta, ada dua akar kata yaitu ideo dan logos. Nah, ideo itu adalah ide mengenai ide gagasan itu juga disebut dengan idea. Dengan logos itu adalah ilmu. Jadi ideologi itu bisa kita gabungkan menjadi sebuah ilmu yang berisi tentang ide-ide atau gagasan-gagasan pokok dari suatu bangsa itu sendiri. Berarti ideologi itu menurut kakak itu adalah gagasan dari suatu bangsa gitu ya kak ya. Ideologi sendiri kan dibagi jadi dua ya kak ya, yaitu ideologi terbuka dan juga tertutup. Indonesia kan pakainya ideologi tertutup yaitu Pancasila. Ideologi terbuka, maaf kak, ideologi terbuka itu Pancasila. Kenapa sih Indonesia itu memakai Pancasila atau ideologi terbuka? Kenapa nggak ideologi tertutup aja kayak negara China ataupun Rusia? Oke, kenapa negara kita Indonesia menggunakan ideologi terbuka? Nah, kita tahu ideologi terbuka itu adalah sebuah gagasan yang bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentunya dengan kita dengan menggunakan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu tidak akan berubah maknanya, tidak akan berubah nilainya. Jadi, namun setiap perkembangan zaman seperti sekarang zaman modern,
nilai-nilai Pancasila tetap mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga bisa dikatakan kita menggunakan ideologi terbuka karena Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Wah, berarti kita tuh pakai ideologi terbuka karena lebih mudah untuk mengikuti zaman ya Kak ya. Nah, tadi udah ngomongin soal ideologi terbuka nih. Kakak tahu nggak sih kenapa sih Pancasila itu bisa dikategorikan sebagai ideologi terbuka? Oke, seperti yang sudah aku juga jelaskan tadi sebelumnya, kalau ideologi terbuka itu kan ideologi yang mampu melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga Pancasila bisa kita katakan sebagai ideologi terbuka, ya karena memang Pancasila itu pada dasarnya memang mampu nilai-nilainya itu mengikuti dengan perkembangan zaman kita. Nah, saat nanti ada perbedaan, maksudnya nanti kita ada perbelokan dalam kita berperilaku, ya Pancasila adalah menjadi pandangan utama atau landasan utama agar kita bisa berperilaku yang lebih baik. Nah, sehingga Pancasila bisa dikatakan mampu mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Ya, Kakak sendiri tahu nggak sih perwujudan atau penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah terjadi atau yang sudah terjadi di Indonesia ini? Dan kalau misalnya penerapan ideologi terbuka dalam hal bernegara, itu bisa ada kita ambil pada nilai pertama di sila Pancasila, itu ketuhanan. Nah, sebenarnya Pancasila itu kan punya 5 nilai pokok, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kita ambillah dari ketuhanan dulu, karena itu yang memang paling mudah ditemukan di lingkungan kita. Nah, sebenarnya pada di Indonesia itu sudah diakui 6 agama dengan kepercayaan lainnya. Namun kita tahu bahwa di negara lain itu juga diakui agama yang lain seperti Nasrani ataupun yang lainnya. Nah, dalam kita berbangsa itu hendaknya kita saling menghormati agama dari bangsa lain dengan bangsa kita juga. Tidak hanya dengan bangsa lain, kita juga harus saling menghormati agama tersebut dengan sesama kita. Jadi tidak boleh kita menghendaki agama kita kepada orang lain. Wah, jawaban dari Kak Saras bagus sekali ya teman-teman, dan juga mudah dipahami banget. Terima kasih ya Kak Saras sudah berkenan kita wawancarai. Kak Saras bakal dapat reward nih. Untuk rewardnya bisa diambil sama tim di sana ya. Makasih Kak Saras. Jadi kesimpulannya adalah ideologi adalah ilmu yang berisi tentang ide-ide dan keyakinan atau gagasan pokok dari suatu bangsa yang akan menjadi suatu panduan bagi bangsa itu sendiri. Negara Indonesia menggunakan ideologi terbuka karena Pancasila dipercaya mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dari Pancasila itu tersendiri. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita mampu menghormati agama bangsa lain dengan agama di bangsa kita. Begitu juga kita harus menghormati perbedaan agama di bangsa kita sendiri.